KUB itu ini Kampung Unggulan Balit Bangtan. Ya, ayam kampung, tapi dia unggul. Dari mana diproduksinya? Dari Balik Bangtan, Balai Penelitian Pengembangan Pertanian, gitu ya. Ini kepanjangannya. Nah, ini Ibu Tike inilah yang kemudian menjadi pionirnya ya. Beliau dipanggil kemana-mana, ke Pak Presiden dan lain sebagainya, karena menciptakan ya, dalam tanda kutip ya, ayam KUB ini. Nah, besok nggak tahu tuh di sana ada tidak dengan beliau ya. Oke, sekarang sekilas tentang ayam KUB. KUB Anda sudah tahu ya tadi ya, Kampung Unggulan Balikbangtan. Nah, KUB itu sampai sekarang itu ada 2 atau 3 jenis ya. Ada namanya KUB 1 ya. KUB 1 ini yang sudah banyak beredar di masyarakat. Ini sudah di SK-kan, artinya sudah ditentukan oleh Kementerian Pertanian, nomornya sekian, KUB 1. Nah, sekarang ada lagi KUB 2. Nah, nanti silahkan besok di Ciawi tanyakan misalnya, Pak Kumar ini KUB 1 atau KUB 2. KUB 2 pun ada 2 tuh, ya. Jadi ada jenisnya, ada apa namanya, Narayana, ada Janaka gitu ya, itu KUB 2. Nah, tentunya KUB 1 dengan KUB 2 ya lebih unggul KUB 2 ya, karena KUB 1 itu awal, kemudian ya ibaratnya gitulah ya, ada kemajuan pasti kan ada seri 2 itu biasanya lebih bagus gitu ya. Nah, apa itu ayam KUB? Dia itu ayam kampung asli. Ini kampung, ayam kampung ya. Kenapa harus ayam kampung? Karena ayam kampung itu kan orang, Anda saja misalnya ya, kalau beli ayam, kalau ayamnya kampung gitu ya, atau soto ayam kampung itu biasanya lebih mahal. Kenapa? Karena biasanya dipercaya apa, rasanya lebih enak dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya secara nutrisi ya tidak jauh beda ya antara ayam kampung, ayam broiler gitu ya. Tapi di masyarakat kita ayam kampung kan biasanya lebih mahal gitu ya. Apa? Karena tadi rasanya ya, kemudian dan lain sebagainya lah. Bahkan ada orang yang suka sekali dengan ayam kampung gitu ya. Nah, ini diseleksi selama 6 generasi. Gimana 6 generasi itu maksudnya? Jadi misalnya dari awal nih, jantan betina misalnya ya, dia dikawinkan, keluar anaknya. Anaknya ini nanti dikawin-kawinkan lagi sampai 6 turunan. Itu yang disebut 6 generasi. Nah, kenapa kau harus sampai 6 generasi? Karena diseleksi itu. Ketemu anak misalnya ya, anaknya yang bagus-bagus dikumpulkan, yang jantan, yang betina gitu ya, yang beda bapak beda ibu tentunya ya. Nah, ini yang bagus-bagus kawinin lagi, kan ketemu cucunya tuh, cucunya bagus, seleksi lagi tuh, seleksi lagi, seleksi itu dipilih yang bagus-bagus, kawinin lagi terus gitu sampai ke turunan ke-6, jadilah ayam KUB, sehingga pasti dia lebih unggul dibandingkan kampung asalnya gitu ya. Nah, KUB itu tujuan seleksinya itu sebenarnya ini untuk peningkatan produksi telur. Jadi sebenarnya kalau ditanya ayam KUB itu tipe petelur atau pedaging, sebenarnya awalnya itu diseleksinya itu untuk tipe petelur. Jadi untuk menghasilkan telur, ya. Jadi kan sama ya, telur ayam kampung biasanya harganya lebih mahal kan gitu. Ya, selama ini misalnya telur itu, kalau Anda lihat ya, telur ayam kampung kan biasanya warnanya lebih putih gitu ya, lebih cerah. Kalau ayam broiler atau ayam, sorry bukan broiler, ayam layer biasa gitu ya. Nah, ini yang nanti ke ayam petelur itu kan ayam layer namanya ya. Layer, LAYER itu ya. Itu kan tipe petelur. Ya, jadi memang diproduksi untuk memproduksi telur. Nah, ini sama ya. Jadi ayam KUB itu awalnya itu diproduksi untuk peningkatan produksi telur. Jadi kalau ayam kampung biasa itu paling setahun petelurnya itu 80 butir gitu ya, 60 butir. Nah, ini tadi ya, diseleksi anaknya yang bagus-bagus, keluar telurnya banyak, itu dikumpulkan, kawinin lagi sampai kemudian ayam KUB itu nanti kita akan lihat itu produksi telurnya lebih tinggi daripada ayam kampung biasa. Meskipun kalau melawan ayam layer, ayam ras ya, kan ayam biasanya disebut ayam buras sama ayam ras ya, bukan ras sama ayam ras ya. Nah, ayam ras misalnya nanti yang Anda yang di ayam layer ya, petelur itu memang dia di, ya itu keluaran apa namanya, dari luar negeri gitu ya. Kemudian sudah merupakan rekayasa genetik dan lain sebagainya.
Nah, itu tentunya produksi telurnya lebih banyak. Nah, cita-citanya itu ayam kampung ini, KUB itu supaya mendekati seperti ayam ras itu, produksi telurnya tinggi. Kemudian yang kedua, seleksinya itu berdasarkan penurunan sifat mengeram. Maksudnya apa? Dia itu diseleksi supaya ayam ini tidak punya sifat mengeram. Karena gini di peternakan itu ya, kalau Anda perhatikan, kalau ayam kampung biasa, dia habis bertelur pasti mengeram kan gitu. Nah, kalau ayam ras, ya, ayam yang khusus memproduksi telur yang warnanya merah itu ya, nah itu dia bertelur aja kerjanya, dia nggak ngeram selama 2 tahun dia bertelur aja gitu ya, itu tidak mengeram. Nah, jadi dua ini kriterianya. Jadi memang tujuannya itu KUB itu untuk memproduksi ayam kampung tipe petelur gitu ya. Jadi supaya sifat mengaramnya itu lebih sedikit ya, dan itu nanti kita lihat keunggulannya. Jadi dari mana asalnya ya, ini populer dasar itu maksudnya asalnya dulunya Butike dan kawan-kawan di sana itu menseleksi dari beberapa lokasi di Jawa Barat khususnya. Jadi 5 lokasi. Dari mana? Itu dari Ciawi Bogor, dipilih itu ayam-ayam kampung. Dari Cikudek ya, di Bogor dipilih ayam-ayam kampung ribuan gitu ya, ratusan ekor. Dari Depok, Cianjur ya, Jatiwangi. Makanya ada yang bilang, oh ini ada darah pelungnya ya. Ayam pelung, Anda mungkin ada yang pernah dengar ya. Ayam pelung itu kan tipe hias sebenarnya ya, yang dimanfaatkan suaranya kan. Nah itu terkenal tuh ayam pelung itu dari Cianjur ya. Dia bentuknya memang lebih besar gitu ya. Nah makanya ada yang bilang darahnya ada darah Cianjur dan apa ayam pelung dan lain sebagainya. Dan ini 5 lokasi ini dikumpulin maka kemudian jadikan sebagai tadi tetuanya. Nah ini ya. Jadi penampilan luarnya kayak apa ayam KUB ini? Karena dia ayam kampung macam-macam. Jadi warnanya pun macam-macam. Ada yang hitam, ada yang agak merah begini, ada yang birik begini, ya. Bahkan ada yang putih begini, gitu ya. Kakinya juga macam-macam. Ada yang warna hitam, ada yang warna kuning dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih dia itu kondisinya pola bulunya itu ada yang hitam. Nih contohnya nomor 1. Ada eh, yang tipe liar, ya. Maksudnya itu yang blirik-blirik gitu ya. Ada yang Kolumbian itu nomor 3 agak merah. Ada corak bulu polos nomor 4. Corak bulu lurik kayak gini. Nomor 6 kerlip bulu perak dan seterusnya. Jadi memang warnanya itu sangat beragam. Jadi nggak kayak ayam broiler ya. Atau ayam petelur biasanya kan cuma merah aja kan. Seragam kan itu semua ya. Atau putih semua kalau ayam pedaging. Kalau ini karena ayam kampung warnanya macam-macam. Jadi jangan misalnya, oh ada yang bilang, oh putih kalau putih bukan KUB. Belum tentu gitu ya. Karena ini bisa jadi KUB juga. Kalau jenggernya kayak apa? Jenggernya bisa tunggal kayak gini, tunggal itu satu ya, atau ada yang bentuknya itu dia double begini, kayak capri ya, jadi double begini di atasnya. Warna kakinya juga ada yang putih, ada yang hitam, bahkan ada yang abu-abu. Jadi memang ayam KUB ini beragam ya. Jadi dia warnanya tidak identik satu warna saja. Oke, nah kemudian nih ya macam-macam tuh kan, tuh ya. Macam-macam ayam KUB itu warnanya macam-macam. Ya, bentuk jenggernya juga ada yang single gini, ada yang double atau pi tadi ya. Kakinya juga nih ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih dan seterusnya. Nih ya, ini lebih jelasnya begini ya. Jadi macam-macam ayam KUB itu warnanya karena ayam kampung namanya ya, jadi beragam. Nah, ada juga nah kalau kalian lihat nanti ya ini yang di sana ya. Kan namanya kalau ayam 1 hari itu namanya DOC. Apa itu DOC? DOC itu die old chick. Jadi ayam umur sehari. Ini biasanya yang dibeli oleh peternak. Ya, ayam petelur juga sama tuh. Nah, kalau ayam petelur nanti bedanya, bisnisnya mau dari mana? Apakah melihara dari kecil kayak gini, beli dari kecil, tapi biasanya ini bedanya ya, yang ayam petelur tuh nanti yang di Kabupaten Balambang atau apa itu ya. Nah, itu biasanya mereka akan beli namanya pulet. Pulet itu adalah ayam yang siap bertelur. Jadi biasanya usianya sudah
usia mau bertelur. Ya, ayam itu bertelur biasanya usia 20 minggu kalau ayam ras ya. Itu 20 minggu, jadi usia kurang lebih berapa itu? Berarti kan usia 4 bulanan ya, atau 5 bulan ya. Kan 20 minggu kan, bagi 4 kan 5 ya. Jadi usia 5 bulan itu dia ayam itu mulai bertelur. Jadi mulai kayak manusia ya mulai haid gitu ya, menghasilkan telur gitu ya. Nah, ayam yang namanya sehari ini namanya DOC. Karena nih ayam KUB itu tadi warnanya beragam, ya DOC-nya begini. Kalau sudah 4 minggu ya kayak gini nih. 10 minggu bisa beragam begini ya kalau Anda perhatikan. Ini 12 minggu ya sudah dewasa begini. Meskipun ini belum bertelur ya, karena bertelurnya nanti kalau ayam KUB itu bisa 22 minggu ya. Kalau ayam ras biasanya 20 minggu, 19 minggu udah mulai belajar bertelur. Nah, bedanya itu kalau di bisnis ayam KUB biasanya melihara. Jadi mereka beli ini DOC, kemudian mereka akan jual sebagai pedaging umumnya. Jadi umur 10 minggu umumnya mereka jual untuk pedaging. Karena dia tidak untuk memproduksi telur, meskipun awalnya ayam KUB itu sebenarnya diproduksi atau diseleksi untuk memproduksi telur. Tapi umumnya di masyarakat itu bisnisnya ini, namanya pembesaran. Jadi beli di OC, dijual umur seminggu. Bobotnya kalau yang jantan bisa sekilo ya, kalau yang betina itu sekitar 8 on. Jadi cepat juga kalau dibandingkan dengan ayam biasa ya ini lebih cepat. Ya ini ya. Jadi untuk galur KUB yang pertama itu diseleksi secara individu tadi saya sebut ya. Jadi kalau produksi telurnya 50% terbaik dan sifat mengaramnya yang tinggi yang dikaling itu dikeluarkan. Jadi Butike dan lawan kawan itu di sana tadi ya dikawin-kawinkan anaknya. Oh ini anaknya telurnya banyak nih. Oke, dipilih. Oh ini masih mengeram. Nah, tidak dipilih. Nah, gitu ya. Kemudian produksi telurnya dievaluasi selama 6 bulan. Dilakukan selama 6 generasi, satu generasinya kurang lebih 1,5 tahun. Jadi bayangkan ya. Jadi 9 tahun tuh untuk menghasilkan ayam KUB kurang lebihnya. Ya. Jadi kan dari kakeknya dan seterusnya. Ya. Oke, nah apa itu kelebihannya ayam KUB itu dibandingkan ayam-ayam yang lain? Yang pertama itu adalah produksi telur hendenya. Jadi sehari itu bisa berapa persen dari populasi itu. Ini namanya hende ya. Jadi misalnya Anda punya 100 ekor. Nah itu produksi telurnya itu rataan itu ya 50 butir. Karena kan ayam itu bertelur sehari sekali ya. Nggak ada ayam bertelur sehari lebih dari sekali. Ya, ya sehari sekali gitu ya. Nah itu puncak produksinya bisa 65 sampai 70%. Artinya kalau melihara 100 itu bisa 70 butir tuh sehari bisa dapat. Ya. Produksi telurnya ini saya sebut ya 160 sampai 180 butir per tahun satu ekornya. Ini lebih tinggi daripada ayam kampung. Ayam kampung paling 80 butir ya dan seterusnya ya. Konsumsi pakannya, butuh pakannya berapa? 85 sampai 90 gram per ekor per hari. Ini kalau udah dewasa. Nah, ini lihat. Sifat mengeramnya itu 10%. Jadi kalau Anda punya 100 ekor, itu 10 ekor itu yang masih punya mau mengeram. Yang lainnya mayoritas itu sudah nggak mau mengeram. Karena tadi ya diproduksi untuk, karena kalau mengeram kan rugi ya orang melihara untuk petelur tapi mengeram. Atau untuk menghasilkan DOC tapi masih mengeram. Umur pertama betulnya berapa? 22 sampai 24 minggu. Jadi kurang lebih 5,5 bulan itu ya dari mulai pemeliharaan awal dari DOC tadi 5,5 bulannya itu baru mulai bertelur ya. Bobotnya telurnya 36 sampai 45 ini cukup besar juga seperti ayam ras ya. Konversi pakan, apa itu konversi pakan? Jadi konversi pakan itu pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan per kilo telur. Jadi 3,8 artinya apa? Kalau angka konversi pakan lebih kecil itu lebih bagus. Artinya kan butuh pakannya lebih sedikit untuk menghasilkan sekilo telur. Kalau ini 3,8 ya. Kalau di ayam ras itu kecil itu 2, di bawah 3 kalau nggak salah ya. Nah kalau ini karena ayam masih ayam kampung ya, sehingga
cukup besar juga 3,8 kilo. Nah, ini kelebihannya ya, ayam KUB itu seperti ini. Nah, sekarang seperti tadi sebut ya, ada ayam KUB 2, seri 2-nya. Ada yang dinamakan Janaka, ada dinamakan Narayana. Jadi ini lebih unggul lagi. Ini dari mana sih KUB 2? Ya tadi, yang sudah 6 generasi itu masih diseleksi lagi. Anaknya diseleksi terus gitu ya. Sehingga kelebihan kayak gini tuh. Produksi telurnya lebih banyak dibandingkan ayam KUB pertama. Ini bisa sampai 200. Tadi kan 180 ya. Nah, ini bisa sampai 200 butir. Ini mendekati ayam ras ini. Ya. Hendenya tadi ya, produksi telur hariannya itu bisa 60%. Jadi kalau tadi maksimal 50% gitu ya, atau ya rata-rata 50% per populasi gitu ya. Kalau ini bisa 60%. Jadi kalau punya 100 induk gitu ya, ayam, itu bisa 60 butir per hari. Jadi lebih tinggi memang ayam apa namanya? Janaka ini ya. Nah, nanti tolong besok dipastikan tuh ke Pak Komar misalnya kayak ciri-cirinya gimana Pak, atau Janaka ini belinya di mana dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga memiliki sifat mengeram lebih kecil tadi ya. Kalau tadi 10%, ini katanya Janaka itu bisa sampai 5%. Ya, sorry. Tadi kan ini ya 10% populasi ya. Nah, kalau Janaka 2 itu atau KUB 2 itu bisa 5% katanya. Jadi kalau 100%, 95% itu nggak mengeram lagi, langsung bisa bertelur lagi dia. Gitu ya. Nah, yang keempat, umur bertelurnya juga lebih cepat. Kalau tadi 22 minggu, ini ya kalau tadi misalnya 5,5 bulan, ya. Kalau ini cukup 5 bulan dia sudah mulai bertelur. Jadi ini keunggulannya. Nah, ini yang memang sekarang lagi diburu para peternak. Nah, saya nggak tahu ya di sana apakah KUB 2 atau KUB 1. Oke, nah ini saya sebut ya. Jadi nanti untuk ayam KUB itu, ini kurang lebih bisnisnya modelnya ini. Jadi segmen usahanya ini. Ya, untuk kelompok peternak. Satu adalah pembesaran sampai umur 10 minggu. Ini biasanya untuk ayam potong. Jadi saya sebut tadi. Ya, kalau nggak salah di apa namanya Mas Inge 2 itu, ini yang pernah mereka lakukan. Ya, dan sepertinya bisnis ini yang lebih lebih mudah. Ya, maksudnya lebih mudah gini. Orang yang baru belajar beternak pun bisnis pembesaran itu lebih cepat, ya. Karena kan dia hanya besarin aja, nggak nunggu sampai 20 minggu itu atau 22 minggu. Dia cukup 10 minggu udah dijual hasil ayamnya ya. Nah, ini bisnis yang pertama dan saya selalu menyarankan kalau mau latihan bisnis itu ini dulu. Karena dari sini Anda bisa belajar gitu ya. Oh, ternyata menemukan kesusahannya begini. Oh, ini. Nah, sambil belajar, mulai itu. Kalau ini sudah agak mahir, baru naik ke sini. Jadi, pemeliharaan induk untuk menghasilkan telur tetas. Jadi, bisnisnya apa? Jualan telur tetas. Telur tetas itu apa maksudnya sih? Telur yang bisa menetas. Jadi, dia dikawini oleh pejantan. Ya. Ingat ya, ayam itu bisa bertelur meskipun nggak dikawinin. Ya. Itu ayam ya. Jadi nanti jangan sampai Anda di sana, oh ini harus dicampur Pak supaya bisa bertelur. Enggak ya. Ayam tetap bertelur, maka ayam bertelur kan gitu di kandang itu satu kandang satu ekor atau kadang diisi 2 ekor. Ya meskipun nggak ada pejantannya dia tetap bertelur karena dia ayam tipe bertelur. Gitu. Ayam itu pasti bertelur meskipun tidak ada jantannya ya kayak manusia aja dia apa menghasilkan ovum kan. Kalau tidak dibuahi kan jadi haid kan gitu ya, peluruh. Nah, ayam juga sama ya, cuma ayam itu jadi telur gitu ya. Nah, bisnis yang kedua itu bisa melihara induk untuk menghasilkan telur tetas. Jadi bisnisnya jualan telur yang siap ditetaskan. Ya, atau telur yang non tetas bisa juga. Telur konsumsi. Jadi jualan telur ayam kampung. Ya. Artinya apa? Dia harus melihara sampai usia ya 60 minggu. Biasanya kalau udah 65 minggu itu produksi udah mulai turun gitu ya. Nah, itu meliharanya seperti itu. Artinya meliharanya lebih lama kan karena yang diambil telur. Nah, baru kalau dia udah advance lagi bisa nih bisnis yang ketiga.
itu adalah menetaskan menghasilkan DOC. DOC itu tadi ya, die-oxide ya, perlu mesin tetas biasanya. Loh kenapa kok mesin tetas ya? Karena ayamnya tadi nggak mau mengeram. Ya, di ayam petelur, ayam broiler juga sama kan, ya netesin ya pakai mesin, dimasukkan ke mesin tetas. Nah, kemudian lahir tuh. Berapa lama Pak di mesin tetas? Ya, telur itu dierami itu butuh waktu 21 hari. Ya, jadi telur ayam itu dierami induknya atau di mesin tetas itu 21 hari baru dia netes. Nah, kalau di mesin tetas itu ada istilah namanya setter ya, jadi dia dierami, kemudian dipindah. Kalau mesin tetas otomatis yang besar, skala besar itu namanya ada hatcher. Jadi umur 18 hari itu dipindah tuh. Ya biasanya ke tempat yang siap untuk menetas gitu ya. Nah, tapi kalau mesin tetas yang sederhana biasanya masih di situ. Dia nanti netas sampai ke umur 21 hari ya. Jadi bisa jadi ya bisnisnya itu penetasan menghasilkan DOC. Jadi dia jualan jualan DOC dan itu kalau di sana peluangnya sangat besar karena itu tadi saya sampaikan ya, mereka masih mengandalkan satu supplier saja Pak dan itu ngantri dia bilang. Nah, tapi kalau untuk awal saya kira ini jangan dulu. Tapi kalau mau belajar boleh aja misalnya nih ya di masingnya dua kemudian ada modalnya mereka beli mesin tetas misalnya yang skalanya mungkin 100 atau 200 kan ada ya mesin tetas yang skala kecil gitu ya. Bisa juga ya sambil belajar ya menetaskan dan lain sebagainya. Ya. Oke, nah pembesarannya bagaimana? Jadi ini yang bisnis bersama ya, yaitu pembesaran mulai dari DOC ya. DOC itu ayam umur sehari tadi ya. Pertama, kandang harus disiapkan. Kandang khusus DOC dulu. Kemudian dibersihkan, desinfektan. Desinfektan itu kita tahu ya, sekarang kan kemarin COVID ada desinfektan. Maksudnya begitu juga. Jadi kandang itu meskipun baru ya, itu semprot dulu dengan desinfektan. Biasanya sih semprot desinfektan, diamkan selama seminggu supaya bakteri itu mati dan desinfektannya tidak dimakan oleh ayam gitu ya. Kemudian kalau pembesaran DOC itu pakai pemanas. Ya, kenapa? Karena ayam itu kedinginan kalau nggak dikasih pemanas. Karena masih kecil ya. Jadi pakai bisa lampu, gas, dan lain sebagainya. Kemudian pakai alas koran. Nah ini kalau di kardus ya, nanti kita akan lihat. Atau pakai sekam, pakai tempat makan minum, vaksin jangan lupa. Ya, jadi sama ya. Ayam juga butuh divaksin karena kalau tidak dia akan mudah terserang penyakit, terutama penyakit virus ya. Ini utamanya ND. ND itu apa? Newcastle disease. Anda kalau pernah melihara ayam, ayam penyakit tetelo tahu nggak ya? Jadi kepalanya itu muter-muter dia kayak mabuk gitu ya. Nah itu penyakit ini saraf ya oleh virus dia Newcastle disease. Nah itu tidak bisa sembuh. Jadi kalau Anda misalnya di sana ya nanti ketemu ada ayam gitu ya, dia itu berdiri aja susah gitu, kepalanya kayak muter-muter gitu ya, karena memang sarafnya itu kena. Itu tidak akan sembuh meskipun dia tidak mati gitu ya, atau meskipun dia apa namanya dalam tanda kutip sembuh, udah nggak kayak gitu lagi, tapi dia tidak akan normal karena sarafnya sudah kena. Makanya biasanya kalau kena ND ya udah obatnya apa? Obatnya ya pesomisin ya, disembelih pakai peso ya gitu ya. Nah, kemudian siapkan vitamin, kemudian siapkan pakan starter. Starter itu pakan untuk anak kecil, kayak manusia juga butuh ya. Balita namanya starter ini. Proteinnya itu tinggi, kurang lebih 20%. Makanya pakan TOC itu biasanya harganya paling mahal. Nah, kemudian dibikin kayak gini nih, namanya kandang brooder ya. Nah, ini ya, persiapan kandang, bersihkan semua peralatan. Nah, nanti ini dimasingnya dua ya. Kemarin saya berkunjung ke salah satu kandang yang akan dipelihara tuh. Saya sudah bilang tuh sama pemiliknya, Pak, karena mereka masih ada ayam di dalam. Saya bilang, sebelum DOC itu datang, keluarkan nih semua ayam. Kemudian bersihkan apa namanya kotorannya ya. Skamnya angkat dulu. Skam tahu ya, yang bekas apa padi itu ya. Itu biasanya kan untuk alas peternak ya gitu ya.
sekamnya bersihkan, kemudian semprot disinfektan. Saya bilang begitu kemarin. Supaya nanti, karena ayam kan pernah di situ, mungkin ayam itu ada penyakitnya meskipun tidak bergejala. Supaya mati semua tuh. Bakteri-bakteri virusnya itu mati semua tuh. Sebelum ayam yang baru masuk. Jadi itu penting. Semprotnya pakai apa? Bisa pakai deterjen. Bisa apa namanya? Pakai misalnya Baiklin. Itu juga bisa tuh. Ya tahu ya, Baiklin pemutih itu ya. Nah, tapi saya sih merekomendasikan semprotnya pakai desinfektan khusus untuk ternak. Jadi nanti adik-adik ya bisa tuh ke Tabalong gitu ya, itu ada tuh toko alat ternak gitu ya, atau yang menjual biasanya menjual pakan ayam gitu, ada menjual desinfektan. Kalaupun enggak ya pakai online aja sekarang banyak ya, mudah ya. Harganya pun nggak mahal. Nah, lantainya bisa postal, bisa panggung. Postal itu apa, Pak? Postal itu maksudnya lantainya lantai tanah, ya, tapi dikasih alas tadi atau panggung. Panggung itu maksudnya ya dia di atas gitu ya. Kemudian ulangi semprot dengan air biasa, tujuannya supaya kotoran benar hilang dan bersih lantainya. Nah, ini biasanya kalau di lantai panggung, jadi disemprot dulu tuh. Jadi cuci intinya ya kandang itu. Semprot kembali dengan desinfektan, kalau perlu dikapur dan fumigasi ya, jadi diasapin supaya memang benar-benar bakteri mati ya. Nah, ini tergantung ya, kalau yang kandang yang udah lama itu perlulah, kalau eh, enggak ya minimal sampai ini disinfektan. Kemudian yang perlakuan ayam baru menetas itu periksa di OC-nya ya, itu anak ayam. Nah, ayam diseleksi, pisahkan di DOC yang kurang baik. Nah, ini biasanya di tukang ayam ya, atau tukang orang yang jualan DOC ya. Ayam divaksin Marek dan NDIB, ya ini nama vaksinnya, ditimbang untuk sampling, ditempatkan di kandang yang sudah disediakan. Ini kalau ini saya kira Anda tidak akan melakukan. Nah, ini yang penting ya. Begitu ayam itu dibeli, ini namanya kandang brooding. Jadi kandang awal ayam itu dibesarkan, ya. Jadi ini biasanya ada yang modelnya begini nih, ini postal nih namanya ya. Jadi ini lantainya lantai tanah gitu ya, kemudian dikasih sekam, di atas ini pemanasnya, penghangatnya supaya ayam nggak kedinginan. Nah, ini biasanya pakainya seng nih melingkar ini. Kenapa? Karena supaya panas itu tertahan juga ke sini ya. Nah, brooding itu idealnya dilakukan 3 hari menjelang check-in. Check-in itu maksudnya ayam masuk ya. Dengan membuat brooding yang baik, bentuknya lingkaran ataupun kotak dengan kepadatan 50 sampai 70 ekor per meter. Nah, saya sih selalu kalau menyarankan ya, kalau usahanya itu belum banyak, pakai kardus saja. Ya, ini bisa kayak gini ya. Yang paling mudah itu, nah, brooding nih ya. Jadi pada masa brooding ini kan brooding namanya ya. Jadi ini pakai seng dan lain sebagainya. Atau nih, yang panggung kayak gini nih. Alasnya pakai alas koran aja gitu ya. Tapi ada penghangatnya. Nah, nanti mungkin kalian akan ketemu tuh ayam kayak gitu. Ya. Jadi masa brooding ini paling menentukan keberhasilan. Jadi ibaratnya kayak bayi ya. Kalau di sini kurang gizi atau terjadi penyakit, dia bisa stunting kan kalau manusia. Ayam juga sama. Kalau di sininya terkena penyakit, dia itu kurang pakan, ya itu bisa kecil tuh ya. Nah, sebaiknya pakan dan minum disediakan 1 jam sebelum ayam itu datang ya. Kemudian pemanasnya juga dinyalakan dulu. Jadi jangan kemudian ayamnya taruh baru dipanaskan, jangan. Jadi pakannya ditaruh dulu ya. Kemudian minumannya disiapin dulu, pemanasnya dinyalain, baru ayam masuk. Supaya ini sudah kondisinya hangat ya. Karena kan Anda memasukkan pakan itu ayam juga ketakut dan lain sebagainya. Ya. Pada masa ini pakan itu dilakukan sesering mungkin. Jadi jangan kemudian ya udah pagi dan sore aja. Oh jangan. Karena ini masih kecil. Lebih baik dia makan sering ya daripada makan satu waktu tapi banyak. Ya. Kemudian perbandingan tempat pakan dengan tempat minum itu di awal 1 dibanding 50. Jadi kalau 50 ekor ya cukup 1 tempat minumnya dan seterusnya.
Kemudian perlu kasih vitamin, ya paling mudah namanya Vitacik ya, Anda bisa dapatkan itu paling mudah ya untuk mencegah dia sakit ya, kasih vitamin atau misalnya jamu. Wah, dari apa ini Pak? Boleh misalnya kunyit ya, yang di apa, yang diambil airnya dan seterusnya. Ya, nah kayak gini nih, ini yang paling mudah ya. Ini lihat tuh, bawahnya dikasih ini bekas kalender, bekas koran gitu ya. Ini penghangatnya, ini ada pakan, ada tempat minumnya gitu. Ini untuk ayam satu umur 1 hari. Loh, ini lampunya nyalain terus? Iya, nyalain terus. Nah, nanti kita akan lihat gimana dia ciri-cirinya dia ini. Nah, ini kalau punya temperatur itu lebih bagus ya, bisa diukur 0 sampai 3 hari suhunya itu di bawah pemanasnya itu atau di bawah lampu itu 35 ya. Di pinggirannya itu 31 sampai 33. Tambah usia ayam itu suhu semakin turun gitu ya. Ya, dia kan sudah ada bulu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya deh. Nanti kalau misalnya ya pakai pemanas, kalau ini kan pemanas nih yang tengah ini. Kalau ayamnya itu minggir semua kayak gini, ini artinya lampunya terlalu panas. Ya, jadi kurang, oh ini lampunya kurang tarik ke atas. Ya, kalau ternyata ayamnya itu ngumpul di tengah begini, ini lampunya temperaturnya ini terlalu dingin. Misalnya ya, boleh jadi, kok kandang satu kayak normal, ini yang normal, yang baik kayak gini menyebar. Tapi kok kandang yang lain gini. Nah, mungkin di sampingnya ini kayak kandang ini, sorry, ini kalau ini kan bagus nih dindingnya kan ketutup semua. Nah, kalau ada yang bolong kan angin masuk tuh. Bisa dingin dia. Gitu ya. Jadi usahakan memang ketutup. Ya minimal satu sisinya itu ketutup sehingga yang kebuka dari depan aja gitu. Sehingga angin itu tidak 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 masuk dan jalan gitu ya. Ini kalau kayak gini, oh ini berarti suhunya terlalu dingin atau temperaturnya terlalu dingin. Oh, mungkin lampunya wattnya kurang, kurang deket dan lain sebagainya ya. Nah, ini harus dicek ya nanti ketika DUC itu datang. Ya, kemudian divaksin ya. Jadi vaksinnya apa saja ini ya. Biasanya umur sehari sudah divaksin tuh sama yang jual DOC. Nah, begitu sampai ya, itu biasanya kan umur sudah 2 hari. Nah, tunggu 2 hari lagi, vaksin lagi, pakai vaksin NDIB. Ya, ini bentuknya tetes mata. Ini vaksinnya murah. Ya, harganya cuma 30.000 satu botol ya, bisa dipakai untuk 100 ekor gitu ya. Tetesin aja kayak obat mata, kayak roto gitu ya, tetesin gitu ya. Nah, kemudian pada hari ketujuh ini vaksinnya namanya Gumburu. Ini juga di online banyak ya. Ini tetes mulut atau ada yang dicampurkan dengan air minum ya. Umur 21 hari atau 3 minggu pakai ND lagi. ND tadi untuk mencegah tetelo karena tetelo itu paling mudah menyerang ayam ya. Nah, kemudian gumburu ya itu tak hari ke dari seling-seling gitu ya. Ini ya. Nanti ini slide-nya saya akan kasihkan. Oke, kemudian pakannya kayak apa? Nih saya sebut ya. Pakan starter tadi itu 0 sampai 3 minggu itu 20%. Jadi proteinnya paling tinggi. Karena ini dan semakin tinggi protein harga pakan biasanya semakin mahal. Baru kalau udah umur 4 minggu sampai 10 minggu sampai panen cukup 17,5 ya. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi kalau ini umur 0 sampai 3 minggu itu harus pakai ayam broiler starter. Jadi beli ayam pakan yang untuk ayam pedaging 100% itu. Tapi kalau sudah mulai 4 minggu bisa tuh ininya kurang lebih 59%. Yang lainnya tuh pakai dedak, pakai jagung ya, pakai punggil kedelai, pakai campuran mineral dan lain sebagainya. Ya atau tadi ya pakai BSF, pakai azola, pakai misalnya daun kacang ya, karena kan daun kacang itu proteinnya juga tinggi, atau daun gamal atau apapun itu ya yang protein tinggi biasa namanya legum ya.
Itu bisa untuk campuran menggantikan ini. Kan ini airnya hemat hampir setengah ya. Gitu ya. Jadi memang masa awal itu 0 sampai 35 itu masa kritis. Kayak di orang itu balita lah gitu ya. Nah, kemudian tadi umur 4 minggu ke atas itu atau 3 minggu ke atas itu namanya masa pertumbuhan. Jadi perhatikan kepadatan kandangnya, optimasi pemberian pakan itu 2 kali sehari. Kalau tadi pas waktu kecil sesering mungkin, bahkan malam itu tengok lagi gitu ya. Kasih kalau perlu ya. Kemudian kebersihan kandang, perhatikan target bobot badan. Maksudnya mau berapa sampai 10 minggu? Mau sekilo atau seberapa? Kalau kurang mencapai itu berarti ini pakannya ada yang kurang dan seterusnya. Ya. Nah, ini dia. Ini juga merupakan rumus ya, konsumsi rata-rata pakan itu berapa. Jadi nanti kalau adik nanti di sana ya, itu bisa tahu kan, misalnya melihara 100, oh kalau umurnya baru seminggu butuh pakannya seminggunya sekian. Berarti kali 100 ekor berarti butuh pakannya, stok pakannya sekian. Gitu loh maksudnya ya. Jadi umur 1 sampai 7 sekian, naik bobot badan ya umur 1 itu 35 gram, umur 7 hari itu bisa sampai 49 gram per minggunya ya, per ekor per minggunya. Begitu umur 10 minggu ini kan panen nih kalau yang ayam tipe petelur ya, jadi seminggunya itu kurang lebih butuh 350 sampai 490 setengah kiloan per ekor per minggu. Minggu ya, ini per minggu bukan per hari. Nah, kalau Anda pelihara terus sampai dia bertelur kan umur 22 minggu tuh. Nah, ini kurang lebih kebutuhan pakan per minggunya sekian. Cara bacanya gimana sih? Ini ya angka 1 itu 35 gitu ya. 7 ini. Jadi selang itu ya di tengah-tengah gitu ya. Jadi nanti perkiraan konsumsinya dari perkiraan kebutuhan pakan bisa dihitung ya berapa. Nah, kemudian bobot badannya sampai umur 10 minggu kayak gini nih. Jadi ini menurut penelitiannya ya, itu sampai 10 minggu itu bisa ayam KUB itu, KUB 1 ya, ini yang jantan, itu lebih dari sekilo. Bayangin ya. Jadi umur berapa ini? 2,5 bulan ya, belum 3 bulan, itu bisa sampai sekilo. Karena kalau ayam kampung biasa, susah. Gitu ya. Nah, kalau yang betina itu 800 graman. Jadi dipanen umur 10 minggu. Targetnya harus begitu. Ya, tapi biasanya sih di lapangan, wah Pak saya sampai 3 bulan gitu ya. Asal harga masuk sih nggak masalah. Ya, karena memang biasanya penghematan pakan sehingga memang tumbuhnya tidak cepat. Nah, ini analisisnya skip aja ya. Jadi itu yang pertama, bisnis pertama ya. Jadi melihara untuk dijual sebagai pedaging umur 10 minggu atau umur 12 minggu ya, umur 2,5 bulan atau 3 bulan. Ya, itu bisnisnya mudah kan, jadi beli DOC dibesarin 10 minggu DOC ya, pakai apa namanya kandang brooding, biasanya pakai kardus dulu boleh ya, kalau nanti di sana di masyarakat ya kardus Indomie aja tuh ya, kan mudah tuh, kasih apa lampu gitu ya, alasnya kasih sekam gitu ya, tempat minum dan seterusnya ya. Nah itu sampai 3 minggu baru dicampur yang lain, itu namanya pembesaran, makanya bisa dibedakan. Nah, bisnis kedua ini yaitu memelihara indukan ya, untuk menghasilkan tadi telur. Jadi dipilih dari calon bibit yang baik. Jadi begini nanti deh ya, misalnya di sana membesarkan nih DOC tadi ya sampai umur 10 minggu dijual gitu ya. Nah, kalau mau belajar, saya ingin belajar sampai punya indukan yang bagus. Nah, itu diseleksi. Misalnya dia punya 100 ya. Misalnya ya, 100 mau jual 100-nya semua. Jangan. Pilih saja misalnya 10% ya. Artinya tinggalkan 10 ekor tapi dipilih. Ya. Misalnya apa? Calon induknya ini yang betinanya besarnya itu seragam. Jadi artinya gede. Bulunya itu mengkilap. Terlihat sehat, lincah. Kakinya tidak bengkok. Paruhnya juga tidak bengkok. Atau crossbeak. Crossbeak itu enggak ketemu antara paruh, tahu ya, mulutnya ayam ya, atas dan bawah itu ada kan ayam itu yang
nggak ketemu gitu ya antara atas dan bawah. Itu jangan dipilih. Jadi pilih yang besar dan seterusnya. Nah ini pilih yang seperti ini misalnya. Kriteria untuk layer. Ini untuk ayam petelur juga sama ya. Biasanya pulet mereka sebut ya. Itu matanya itu bersinar cerah dan itu jadi memang tidak lusuh ya. Sayapnya itu simetris, artinya sama kanan kiri dan lebar. Jengkelnya juga merah segar ya. Kuku atau paruhnya itu pendek. Kalau panjang itu bisa matuk temennya ya. Ini ayam alami ya, dia matuk temennya. Makanya Anda kadang lihat kok ada ayam nggak ada ekornya. Itu bukan karena nggak ada ekornya, karena dipatukin sama teman-teman ya. Untuk kepala yang kayak gini, gerakannya lincah ya. Nah, ini umur 5 sampai 6 bulan. Nah, ini kan umur bertelur kan ini. Itu bobotnya 1,5 kilo. Ya, sehat gitu ya. Eh, Nah, kemudian ini pilih tipe petelur ini. Kedua tulang duduknya itu jaraknya 2 jari orang dewasa. Nah, ini besok bisa ditanyakan nih ke Pak Komar, Pak, gimana sih cara mengukur jarak dua tulang duduk? Nah, jadi kalau Anda pegang ayam ya, bawahnya itu yang tempat dia buang air itu ya, itu kan ada dada ya. Kalau di kita kan ada rusuk tuh. Nah, kalau ayam kan tidak tuh, ada namanya tulang duduk ya. Ya, itu kanan kiri itu jaraknya itu 2 jari. Kenapa? Karena kalau dia lebih sempit itu telurnya produksinya lebih sedikit. Jadi 2 jari ya kita masukkan kanan dan kiri, jadi ada tulang gitu ya. Nah, itu 2 jari. Kemudian jarak antara tulang dada dengan tulang duduknya ya, jadi dadanya dengan tulang duduk itu 3 jari. Di depan, jadi baratnya gimana nih ya? Di sininya kurang jelas. Nanti Anda bisa lihat lah ya, atau besok tanyakan ke Pak Komar juga bisa. Ya, di YouTube juga ada kalau nggak salah. Mungkin ada yang jelaskan ini. Nah, kalau yang jantan, pilih yang jantan terbaik, misalnya besar dan lain sebagainya gitu ya. Umur pejantan sebaiknya minimal umurnya 8 bulan. Jadi kalau misalnya masih 3 bulan dipaksa dia untuk kawin gitu ya. Nah ini biasanya keberhasilannya kecil ya. Jadi nah bedanya apa melihara induk sama melihara tadi untuk pembesaran saja. Kalau induk ya dia lebih luas ya. Bisa postal kayak gini nih kandang postal itu di bawah kayak gini. Bisa dibikin seperti ini ya. Bisa juga ini namanya kandang baterai yang tadi saya sebut. Ini biasanya ayam tipe petelur kan begini nih. Baik pakai bambu, kayu atau yang pakai kawat begini. Ini telurnya tuh gelinding ke depan semua kan gitu ya. Biasanya kalau ayam layer atau petelur itu yang warna merah itu satu kandang bahkan bisa diisi 2 gitu ya. Ya. Nah, ini ayam kampung juga bisa seperti ini ya. OB ya. Kemudian pemeliharaan induk dan jantan, peliharaan postal tadi ya yang lantai tanah pakai sekam ya. Rasio jantan dan betinanya itu satu jantan 5 sampai 7 ekor betina. Jangan lebih. Maksimal 7 saja. Jadi nanti tiap kandangnya itu dicampur tuh. Karena kan kita ingin dapat telurnya telur yang isi ya, yang bisa menetas, bisa ditetasin. Nah, itu perbandingan jantan dan betinanya itu 1:5 atau 1:7. Kalau misalnya Pak, saya taruh 10 ekor induk, satu jantannya. Nah, itu biasanya keberhasilan petelurnya itu kecil. Ya. Kemudian 1 meter perseginya itu untuk 5 sampai 6 ekor ayam dewasa. Jadi nanti Anda bisa ukur tuh. Oh, 1 meter persegi itu kan 1 kali 1 meter itu 5 sampai 6 ekor. Jadi kandang satu itu ya 1 kali 1 itu ya untuk satu kelompok itu. Lakukan pergantian sekam total sebelum ayam masuk periode bertelur dan setiap basah atau menggumpal. Jadi kalau sebelum masuk itu ya sebaiknya sekamnya itu baru. Kemudian kalau sudah basah itu kelihatan kan basah misalnya kotorannya banyak atau ketumpahan air itu ganti. Lakukan penyemprotan desinfektan 1 kali seminggu. Jadi boleh ya kalau ayamnya sudah gede itu disemprot desinfektan. Tapi jangan karbol ya. Jangan misalnya pakai Baiklin gitu ya. Kalau itu cukup bahaya. Makanya beli saja desinfektan. Ada ayamnya di dalamnya. Ayam tadi udah gede ya. Sudah umur 15 minggu dan lain sebagainya. Semprot pakai desinfektan boleh 1 kali seminggu ya.
Nah, pemberian pakannya begini ya. Nah, ini nih, terutama yang kanan ya. Anda perhatikan. Umur 0 sampai 4 minggu itu 100% tadi saya sebut ya, atau 0 sampai 3 minggu. Ayam yang dibeli dari pakan pabrikan. Tapi begitu 5 sampai 8 minggu itu 2 karung ayam pabrikan, pakan pabrikan, satunya dedak campur. Naik lagi 2:2. Naik lagi 2:3. Sudah mulai bertelur ya, 17 minggu sampai mulai bertelur 5%, biasanya 20 minggu, itu pakai pakan tipe petelur, karena khusus ya, tipe petelur itu dia kalsiumnya lebih tinggi, karena menghasilkan telur ya. Jadi telur itu kan cangkangnya itu kalsium ya, itu kalsium lebih tinggi. Ya, itu bandingannya 1:1. Kemudian pada masa bertelur itu 3:1 tambah mineral mineral kalsium. Ya. Nah ini ya, ini ada buku petunjuk teknis budidaya ayam KUB, ada nih di internet, bisa di-download ya untuk baca-baca Anda. Oke, nah ini ya, tempat pakan dan minumnya kayak apa? Bisa yang tipe manual begini. Manual itu ya, ya modelnya begini. Atau dikasih pakai selang paralon gitu boleh juga. Ya, kalau ini kan turun ya. Ini warnanya kok kuning, Pak? Ini dikasih vitamin, ya. Nah, ada juga kalau yang sudah canggih pakai otomatis begini. Ini ada yang namanya nipple itu ya. Jadi dia ayamnya itu, nah itu nanti yang di ayam layer ya biasanya mereka akan beli kayak gini nih. Jadi di kandang baterainya itu di atasnya dikasih begini. Karena apa? Karena lebih efisien, airnya lebih efisien, nggak numpain ke sekam, nggak numpain ke pakan gitu ya. Dan ayam bisa belajar tuh. Dia akan matuk, kemudian netes tuh, baru diminum oleh dia. Ya, ini tempat pakan bisa juga otomatis kayak gini. Jadi turun begitu habis, turun dan lain sebagainya. Ya, nah bedanya dengan ayam ras, untuk melihara ayam dia tipe petelur butuh namanya tenggeran, tempat dia bertengger. Ya, bisa pakai pipa, bisa pakai kayu. Karena ini adalah ayam sifat alaminya ayam kampung ya. Kita bicara ayam kampung itu nengger. Coba aja Anda perhatikan ya. Kalau ayam itu biasanya tidur kadang naik pohon gitu ya. Nah, itu sifat bertengger. Karena ini meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan kebugaran dan kesehatan ayam. Kalau peliharanya tipe postal ya, tapi kalau pelihara tipe baterai kan susah ya. Baterai itu tadi di kandang sempit ya. Tipe baterai itu kandang sempit, dia tugasnya makan minum aja itu. Sama bertelur gitu ya. Kalau postal kasih aja ayam tenggeran begitu. Nah, kemudian atapnya lebih baik bikin atap. Nanti ya, ada juga yang kayaknya belum bikin kandang ya. Jadi Anda bisa eh, rekomendasikan kalau bikin atap jangan kayak atap rumah gitu. Ada namanya, ini namanya atap apa namanya atap monitor istilahnya. Jadi atasnya itu ada bolongan begini. Tujuannya ini apa? Untuk supaya udara bisa ngalir, panas itu bisa keluar. Karena kalau ketutup semua di dalam kan panas itu ya. Jadi ini untuk meningkatkan sirkulasi udara, mengurangi bau dan gas amonia. Apa sih gas amonia? Gas dari kotoran, dan menjaga kandang akan lebih sejuk karena angin bisa keluar masuk. Ya, tapi ingat ya, kalau Anda bikin kan meskipun tinggi, ya kalau ini bolong tidak dikasih begini, ayam bisa terbang, bisa keluar lewat sini. Itu terjadi ya di beberapa ternak. Oh, kata bapak bikin atapnya begitu gitu ya. Wah, ayam kok pada di luar gitu ya. Nah, ini kalau perlu kasih begini, kasih jaring atau kawat supaya ayam itu tidak bisa ke atas ini. Kan dia kan tengger ke sini, biasa ke sini, bisa terbang ya. Kemudian karena untuk memproduksi telur itu perlu dibuat sarang atau nest. Yang diperlukan kenapa? Kenapa? Ya sebenarnya kalau nggak ada sarang gimana Pak? Bisa juga ayam itu bertelur ya dia di lantai. Tapi kalau di lantai biasanya kotor, bisa kepecah dan lain sebagainya ya. Nah, karena dibutuhkan sarang supaya telur biasanya lebih bersih, mengurangi risiko telur pecah ya, karena dipatuk ayam yang lain ya. Sebaiknya disediakan 1 bulan sebelum ayam mulai bertelur ya.
ukuran kotaknya 30 kali 25 cm. Ya, misalnya umur 20 minggu itu bikin aja sarang-sarang karena dia akan belajar di situ ya. Satu sarang itu bisa sampai 3 sampai 4 ekor ayam, ya, berikan jerami, sekam atau serbuk gergaji sebagai alas sarang. Periksa secara berkala kebersihan alas sangkarnya atau sarangnya itu, ya. Kalau baterai gimana, Pak? Kalau baterai ya nggak perlu kandang baterai ya. Itu ya nggak perlu sarang, gimana naruhnya gitu ya. Nah, itu biasanya dia akan gliding aja, gliding ke depan gitu ya. Oke, nah ini bentuk contoh-contoh sarangnya nih kayak gini. Nah, satu bulatan ini bisa sampai 4 ekor gitu ya. Atau begini modelnya, kotak-kotak aja dia nanti akan naik-naik ke sini, bertelur di situ. Ya, ini kan ditaruh di sini, ini sarangnya, ya dia akan naik ke sini. Ya, oke, pemeliharaan indukan itu koleksi telur tetas 3 sampai 4 kali untuk menghindari telur kotor, retak atau pecah. Maksudnya sehari itu pagi ketika sebelum ngasih pakan ambil telurnya. Siang ambil, sore ambil lagi. Atau malam bahkan ya itu ambil lagi. Supaya tadi menghindari telur kotor karena kotor bisa dia pecah atau nanti kalau dijadikan telur tetas bakteri bisa masuk karena apa kerabang telur itu meskipun kayaknya nggak ada bolongan itu ada bolongan itu ya tapi itu kecil sekali ya sehingga putih telur aja nggak bisa keluar tapi kalau air kemungkinan bisa ya udara bisa tuh oksigen itu bisa keluar ya dan CO2 itu masuk ya makanya kalau Anda perhatikan telur ya lama-lama kan telur itu kalau disimpan itu kantong udaranya kan tambah besar itu ya itu artinya udara bisa masuk ya gitu ya nah makanya dia kalau kotor apalagi kotornya kotoran itu bisa masuk bakteri ya kemudian pisahkan telur yang tidak layak tetas misalnya apa kerabangnya tipis atau terlalu kecil bentuknya anormal abnormal ya ada ya telur itu bentuknya lonjong banget atau bulat banget atau bahkan itu apa ada geriginya gitu ya nah ini nggak bagus untuk ini atau bahkan yang retak ya. Koleksi telur tetas maksimal 7 hari. Berikan kode pada egg tray untuk masing-masing kandang. Egg tray itu tempat telur ya. Tahu ya, untuk telur itu ditaruh di atasnya itu kan namanya egg tray ya. Simpan telur tetas pada suhunya 16 sampai 21 derajat Celcius. Ya, karena kalau suhu di atas ini nanti dia mengeram ya. Nanti dia hidup tuh janin di dalamnya ya. Tapi jangan lama-lama nyimpennya ya. Hindari dari sinar matahari langsung, cuci tangan sebelum dan setelah koleksi. Nah ini, kemudian penetasan. Nah nanti mungkin ada yang tanya ya, di gimana kalau penetasan? Ya itu semacam ini ada apa alat penetas yang manual ya, ada yang otomatis sudah kayak gini otomatis nih. Nanti besok mungkin di Ciawi bisa jadi ya, tanya aja siapa tahu mereka punya nih. Nah ini ada yang kecil ya dan lain sebagainya. Nah, ini dijual ada beberapa ya. Yang manual itu apa maksudnya? Maksudnya kita harus rajin balik-balikin karena eh, telur tetas itu harus dibalik-balik. Coba aja perhatikan kalau Anda lihat ayam mengeram itu ibunya kadang balikin telur karena tadi supaya hangatnya itu semua sempurna. Nah, kalau yang otomatis itu balik sendiri pakai mesin. Kemudian suhunya udah diatur sendiri. Kalau yang manual harus dicek suhunya, kelembabannya itu hal yang penting. Oke, nah ini ya, jadi ini Anda perhatikan nih ya. Jadi ini adalah eh, grafik produksi telur ya. Ini umur ayam, ini jumlah hendenya ini kayaknya ya. Jadi afkir itu dikeluarkan ya, itu maksimal umurnya 65 sampai 72 minggu. Jadi ini, kenapa ini? Karena ini produksi udah turun terus. Ya, sudah jelek ini, ya udah turun, udah tua gitu ya. Usia pertama betelur 20 minggu nih di sini. Masa produksi telur maksimal itu umur 45 sampai 52 minggu. Ya, jadi maksimal itu ada di sini. Nah, pulet itu apa? Nah, ini nanti yang di ayam petelur ya. Biasanya itu belinya namanya pulet. Pulet itu ayam yang siap bertelur.
Ya, itu biasanya belinya bisa umur sudah 20 minggu, bisa umur 16 minggu atau 18 minggu beli pulet itu. Jadi memang sudah gede belinya ya, karena kalau melihara dari DOC itu kan lama tuh, harus belum yang mati, belum pakan dan lain sebagainya ya. Biasanya belinya pulet ya. Nah, ini harus sudah siap umurnya 20 minggu. Menyediakan DOC replacement ayam umur 36 sampai 39 minggu setelah produksi 4 bulan, menetas induk umur 40 sampai 43 minggu plus 20 minggu, ayam umur 16 minggu pulet sudah tersedia. Maksudnya supaya ada siklus ya, tidak kemudian beli 1.000 bareng-bareng di akhir semua kosong kan gitu ya. Nah, ini harus ada replacement. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga namanya biosecurity. Jadi sama ya kayak manusia tuh. Kemarin ketika COVID itu harus ada namanya biosecurity, itu pengendalian penyakit. Makanya harus ada begini nih ya. Terutama ayam nanti yang ayam ras ya, yang ayam nanti ya ada yang di layer ya, telur. Itu kalau misalnya kandang itu orang bebas keluar masuk, wah itu resiko kena penyakit ya. Nah, jadi ini misalnya ini yang ketat kayak gini nih. Masuk bahkan ganti alas kaki. Jadi ada sandal khusus di kandang. Gunakan pakaian kerja. Saya pernah ya waktu pernah saya di peternakan ayam hatchery. Hatchery itu untuk penetasan ya. Jadi ada ayam breeding ya untuk menghasilkan telur itu. Itu bahkan ketika masuk ke hatchery itu saya harus lepas baju, mandi dulu padahal dari rumah udah mandi. Harus mandi lagi di situ. Kemudian ganti baju, bajunya baju mereka, ya. Tutup apa namanya? Kepala, sepatunya mereka sudah sediakan, ya. Ya, jadi itu kenapa? Supaya kita tidak membawa penyakit dari luar. Ya, jadi bahkan di spray, dipping itu di apa namanya? Sepatunya nginjek disinfektan baru masuk ke area kandang. Ini penting ya. Apa itu biosecurity? Suatu usaha untuk menghambat, membunuh bibit penyakit yang terbawa oleh manusia, hewan, atau barang yang berpotensi menularkan penyakit ke ternak. Ya. Nah, gimana biosecurity caranya? Pertama, kurangi mobilitas manusia, barang dari luar ke area kandang. Jadi, kalau tidak perlu banget, jangan masuk kandang orang lain. Jadi semakin sedikit orang masuk kandang semakin bagus. Ya yang kalau bisa bekerja aja. Kalau ada tamu ya dari luar aja yang lihat. Karena kita nggak tahu dia bawa penyakit atau enggak di sepatu dia, di baju dia. Atau misalnya barang juga sama. Jadi nanti ya di kandang itu kalau bisa ada namanya gudang khusus. Jadi tidak ditumpuk bareng dengan kandang gitu ya. Misalnya beli pakan ya taruh di gudang. Baru nanti kalau mau ngasih pakan diambil masuk gitu ya. Sediakan sepatu boot atau wear pack khusus untuk masuk area kandang. Sediakan bak celup kaki yang bersih desinfektan seperti tadi saya sebut. Atau lorong sprayer pada pintu masuk area kandang. Jadi ada ya kayak lorongnya ya. Waktu itu juga sama tuh. Saya itu habis mandi, kemudian pakai baju mereka, itu kita masuk kayak labirin ya. Tahu ya labirin belok-belok itu ada sprayernya semua. Semprot ya. Supaya benar-benar kita itu steril mungkin. Minimalisir masuknya hewan lain seperti tikus, burung liar ke dalam kandang. Makanya nanti kandang itu benar-benar harus rapat ya, supaya itu tikus nggak masuk atau ayam orang dari luar bisa masuk dan seterusnya. Semprot desinfektan 1 minggu sekali, jaga kebersihan kandang, lingkungan dan peralatan kandang. Ya, jenis bahan desinfektan dan fumigasi harus apa? Satu, efektif membunuh, tidak merusak, merubah fisik peralatan, tidak merusak lingkungan, tidak membahayakan bagi petugas, biayanya juga terjangkau. Nah, ini ada ya di toko-toko ternak ada, toko pakan ada itu. Tinggal bilang aja Pak mau beli desinfektan gitu ya, atau di online juga ada. Ya, kalaupun tidak pakai tadi baik clean dan lain sebagainya. Ya, ini contohnya nih, ini disemprot nih. Tapi kalau ayam udah gede ya, ini semprot desinfektan. Tapi kalau ayam DOC ini rentan ya. Ini seminggu sekali gini. Atau ini nih yang tadi saya sebut lorong masuk begini. Ini kaki tadi ya, celupin ini disemprot kandangnya. Meskipun kandangnya itu tidak kandang modern tapi tetap ya.
Nah, kemudian yang kedua, mencegah penyakit selain biosecurity ada vaksinasi ya. Nah, ini saya sebut tadi ya. Ini silahkan nanti bisa dibaca aja. Kalau ini ada aturan ya, biasanya di SOP-nya juga sudah ada. Nah, kemudian tadi saya sebut ada ayam itu namanya feather pecking. Dia suka matuk. Memang ini sifat alami ayam. Dia suka, terutama ayam kampung itu tuh. Jadi ekornya pada nggak ada tuh, bulunya pada nggak ada. Ini dipatukin. Solusinya gimana? Biasanya kandang terlalu padat. Maka kandang jangan terlalu padat, pakannya cukup, lakukan potong paruh kalau perlu ya. Jadi ayam itu bisa dipotong paruhnya. Ya, kayak gini nih. Ya, waktu kecil itu dipotong, ya dipotongnya di ujungnya aja. Ya, jadinya ayam kayak gini nih, sehingga dia tidak tajam gitu ya. Alatnya begini. Ya, berikan vitamin kalau mau melaksanakan seperti ini ya, terutama di ayam yang koloni ya. Koloni itu yang bareng-bareng. Nah, ini tadi saya sebut ya. Jadi ada sekarang ayam KUB 2. Ini kelebihannya begini. Jadi memang produktivitasnya dia lebih 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 bagus lah ya dibanding KUB 1. Baik, mungkin itu dari saya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, nanti slide-nya saya kasihkan ke Mbak apa namanya Mbak Rahma ya. Dari teman-teman ada yang ingin tanyakan terkait penjelasan dari Pak Bayhaki tadi, mungkin boleh langsung connect aja. Saya izin bertanya, Kak. Bapak, saya izin bertanya. Kalau untuk kondisi di daerah Masingai 2 itu seperti apa ya, Pak? Maksudnya, eh, kalau senangkap saya, itu di sana itu masyarakatnya itu sudah ada yang menernakan ayam kampung, tapi itu ayam kampung yang biasa seperti itu ya, Pak? Ya, Iya. jadi eh, apa namanya saat ini ya mereka pernah mendatangkan ayam KUB ya tahun lalu ya baru sekali ya dan itu mereka juga sudah apa maksudnya kata mereka sih saat kemarin itu mereka bilang iya Pak ayam KUB ternyata performanya lebih bagus gitu ya tapi mereka masih sebatas tadi hanya membesarkan sampai umur 10 minggu ada sih yang sisa-sisa ya itu nanti akan ketemu dengan Pak Direktur BUMDes-nya itu beliau masih itu tidak menjual semua, ada yang dipelihara dan itu kata dia ini calon untuk indukan saya gitu ya. Saya tanya sih waktu itu diseleksi nggak Pak? Memang belum seleksi betul gitu kata dia. Nah itu kondisi di sana beragam begitu ya. Jadi ada yang memang belum sama sekali ya, ada yang sudah pernah gitu ya. Jadi tapi pada umumnya mereka masih belum familiar dengan ayam KUB ini. Ya, kalau ayam kampung ya saya kira mereka sehari-hari melihara kan. Kalau ayam kampung kan diumbar aja. Kalau KUB ini kan tidak diumbar ya, tidak artinya dikandangkan. Kan mereka saya kira itu berbeda ya dengan ayam yang diumbar saja. Itu barangkali ya, saya. Hmm, baik, Pak. Kalau berarti kalau di sana itu untuk pemeliharaannya itu masih individu gitu ya, Pak? Maksudnya masyarakat memelihara sendiri-sendiri atau jadi satu dalam bentuk BUMDes seperti itu, Pak? Dan untuk pemasarannya mereka seperti apa, Pak, dahulunya? Kayaknya mereka masih sendiri-sendiri kalau nggak saya tangkap yang kemarin ya. Jadi masih sendiri-sendiri dan itu masih uji coba saya kira mungkin dulu ya. Nah pasarannya pun ya mereka masih apa ada tengkulak mungkin ya yang ngambil yang mereka bilang sih sebenarnya memang prospeknya bagus Pak, berapapun itu akan diambil oleh mereka gitu ya. Nah, tapi masih ya harga ditentukan oleh yang ngambil itu karena mungkin mereka belum punya akses ke pasar yang lain. Itu di sana intinya pertama ya yang perlu kita syukuri ya di kemarin saya ke sana itu di desa Masingai 2 itu eh, calon masyarakat ini ya yang penerima KUB ini dia punya semangat itu yang saya akui beda ya dengan tahun lalu ketika di Kalteng itu ya kalau ini memang mereka punya semangat untuk menjadikan ini benar sukses gitu ya
Jadi uh, ada plus minus tentunya ya. Plusnya kita seneng ya kalau orang punya semangat, biasanya effortnya akan lebih tuh. Mereka akan berusaha dengan sebaik mungkin gitu ya. Uh, Nah, minusnya mungkin kalau bagi kalian mereka akan tanya-tanya tuh, mungkin akan banyak tanya gitu ya. Makanya ya kan posisi kalian tuh di sana satu ya, ketika kita di masyarakat itu konsep pemberdayaan kan gitu ya. Kita bisa jadi narasumber, yaitu ketika apa itu narasumber? Ketika Anda tahu mereka nggak tahu, maka kita menjadi narasumber. Nah, bisa juga ketemu kan, mereka tidak tahu, Anda tidak tahu kan gitu. Mereka nanya sesuatu karena nggak tahu, Anda juga nggak tahu, maka posisikan Anda sebagai fasilitator namanya. Ya, jadi Anda memfasilitasi, menghubungkan. Oh, di mana yang tahu? Oh, tanya ke dosen, tanya ke mana gitu ya. Nah, itu fasilitator. Nah, kemudian ketemu yang model ketiga, mereka itu tahu, Anda nggak tahu. Nah, Anda posisikan itu sebagai motivator. Jadi mereka itu ngerti ya, eh, kita mengepus mereka ya, memotivasi mereka supaya lebih baik lagi dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih kalau pemberdayaan itu kan begitu tuh ya. Jadi eh, apa namanya, kalau yang kemungkinan kan akan ketemu mereka tahu Anda nggak tahu, bisa jadi kan. Nah, atau kemungkinan mereka nggak tahu Anda nggak tahu gitu ya. Nah, kemungkinan itu yang akan ketemu tuh di sana. Nah, saya kurang tahu yang kondisi yang layer ya, karena saya belum ke sana ya. Apakah sudah pernah melihara atau tidak gitu ya. Tapi layer, saya kira nanti Anda yang nanti layer ya, itu Anda bisa searching ya. Budidaya layer itu biasanya, misalnya Anda searching misalnya Kop itu mengeluarkan misalnya ayam Lohman. Lohman itu tipe petelur tuh ya, yang warnanya merah itu umumnya ya. Itu biasanya sudah ada SOP-nya tuh. Kayak broiler kan gitu ya. Umur sekian pakan berapa, umur sekian cara melihara kayak. Nah, karena mereka memang ayam itu sudah seragam ya. Kelebihannya kan gitu, mereka itu udah seragam, nggak muncul itu sifat untuk petelurnya nggak ada. Kalau KUB masih ada tuh 10% masih muncul sifat petelurnya ya. Nah, kalau ayam yang ras itu, yang dari luar negeri itu, kan kita itu kan hanya netesin aja kan gitu, atau mendatangkan induknya, menghasilkan telur di kita, ditetesin, dijual kan ke masyarakat. Nah, itu mereka biasanya sudah punya SOP patennya gitu, ada bakunya. Itu di internet banyak pasti ya, apa aplikasinya itu, apa namanya, untuk seperti itu. Dan kedua, biasanya kalau layer coba tanyakan, biasanya ada yang namanya technical service. Jadi biasanya ada yang orang yang menjual puletnya, pulet itu ayam yang siap bertelur tadi ya. Itu biasanya, atau yang menjual pakan itu biasanya jadi perusahaan besar juga tuh ya. Nah, itu eh, dia itu fungsinya sebenarnya biasanya alumni peternakan atau kedokteran hewan. Dia fungsinya biasanya ini menjadi tempat bertanya sekaligus marketing, dia jualan produk sekaligus bertanyanya peternak-peternak gitu ya. Itu ada lagi yang ditanya? Nah, mungkin saya satu pertanyaan lagi, Pak. Kalau masyarakat di Desa Masingai 2 itu kan udah pernah memelihara ayam KUB itu ya, Pak. Terus kenapa belum berkembang atau malah justru sekarang itu mungkin menurun gitu, Pak, eh, ternak ayam KUB-nya? Iya, jadi yang saya tangkap dari mereka, mereka itu masih tergantung untuk suplai DOC-nya itu dari satu penjual saja ya itu ya. Jadi mereka ini kan apa namanya, eh, ingin bisnis kan gitu ya, tapi mereka masih ini dapatnya dari mana DOC-nya gitu ya. Kemudian mereka juga masih pakannya bisa nggak sih dari tidak hanya broiler saja gitu ya. Jika saya sebut dicampur dengan yang lain, oh gitu ya bisa gitu ya, dengan pakan azola ataupun apa gitu ya.
Nah, itu mereka masih belum tahu itunya ya. Kemudian yang kedua, karena ini kan program perusahaan juga ya, ada Adaro, ada yang lain sebagainya, kan tidak hanya Adaro tuh di desa itu ya, perusahaan yang lain juga, sehingga mereka masih berharap oh mungkin nanti suatu saat ada program lain dan lain sebagainya. Nah, cuma ini yang kalian ini nih kan kelebihannya apa? Mereka selain dikasih modal dari Adaro itu kalau nggak salah mereka nanti ayamnya ya sama pakannya mungkin ya, kandangnya kan akan dibikin sendiri oleh mereka, itu kan didampingi oleh kita, oleh kalian gitu ya. Nah, makanya mereka sangat berharap tuh itu bisa sustain ya. Ya, minimal kan selama 3 bulan itu kan kalau kita hitung satu kali panen tuh bisa. Kalau targetnya adalah pedaging ya. Jadi kan 2,5 bulan sampai 3 bulan kan itu bisa panen gitu ya. Nah, itu mungkin ya Anda yang dari MAB bisa ngajari juga selain teknisnya tadi itu adalah gimana sih supaya bisnis itu sustain, misalnya menjaga modal gitu ya, kan itu mungkin mereka nggak pernah terpikir atau nggak tahu, belum tahu gitu ya, gimana sih cara pembukuan supaya eh, tahu sih yang bisa dipakai kan sebenarnya keuntungan gitu ya, sebenarnya modal itu bisa berputar nanti apa namanya beli dosoi lagi dan seterusnya. Nah, itu saya kira perlu juga tuh selain teknis itu dari sisi itu bisa diajarkan ke mereka gitu ya. Nah, supaya mereka tahu kan misalnya pembukuan sederhana, kan pembukuan itu kan penting di bisnis ya supaya ngerti kan ini mana modal, mana keuntungan, mana ini kan gitu ya, supaya mereka tidak oh dapat jual habis kan gitu ya, karena mereka saya kira punya semangat lah untuk mengembangkan ini, dan Adaro juga punya semangat yang sama ya, bahkan mereka Adaro mengatakan oh kalau sampai ke mesin tetas gimana gitu ya, saya bilang sih kalau untuk awal ya jangan dulu, tapi nanti kalau misalnya sudah mulai ini ya silahkan aja, bisa juga mencoba mesin tetas yang skalanya kecil gitu ya, bahkan mungkin ya kalau target Adaro, kalau karena tadi ya suppliernya kan baru 1 orang tuh sekabupaten tuh. Jadi kalau di Masingai misalnya bisa jadi sentra KUB, kan bisa tuh nanti menjadi supplier DOC di Tabalong dan sekitarnya misalnya. Saya kira itu akan sangat menarik. Dan ini karena juga ada program pemerintah ya tentang ayam KUB ya. Jadi saya kira bisa digandeng juga tuh dinas dan lain sebagainya untuk melakukan pendampingan atau apapun itu. Ya, jadi kalau itu bisa misalnya selain produknya itu tadi ayam siap potong misalnya ya, kemudian DOC itu akan lebih bagus lagi ya. Ya, dan saya kira kalau saya yakin sih kalau lihat masyarakatnya kemarin itu punya story yang juga bagus, karena ternyata mereka BUMDes-nya kan sudah cukup maju ya, artinya ada produknya, kemudian ada yang pangan, ada apa gitu ya. Jadi saya kira ini diversifikasi bisnis yang cukup bagus juga. Itu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Besok jam berapa kalian berangkat? 6:30 sih Pak Nah, sepertinya. pagi ya. Kayaknya kita harus akhiri nih. Sudah 9:30. Boleh mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Pak Bayhaki? Izin Kak Amal. Kak izin share screen juga sebentar. Nah, saya perkenalkan Pak, nama saya Putri Febrianti Utami. Saya dari Komoditas Ayam Petelur. Nah, untuk apakah suara saya terdengar, Kak? Ya, benar. Untuk tadi biosecurity ya Pak. Nah, Ya, tadi kan sebenarnya kita meminimalisir masuknya organisme lain kayak tikus, burung, dan sebagainya gitu ya Pak. Nah, kalau saya lihat dari sebatas searching internet, keadaan di lokasi itu seperti ini Pak. Bisa dilihat sangat terbuka. Nah, ya. untuk meminimalisir, uh, maksudnya untuk penerapan biosecurity tadi itu
apakah kita harus mengubah bentuk kandang? Apakah ada cara yang mungkin kalau mengubah bentuk kandang kan agaknya repot ya Pak. Nah, bagaimana gitu Pak cara biar biosecurity ini tuh lebih diterapkan di keadaan yang di kasus dan keadaan yang seperti ini gitu Pak. Ya. Nah, coba ya kalau kandang ini ya itu memang idealnya itu di samping ini kan mereka tujuannya terbuka ini supaya angin bisa masuk ya, supaya amonia nggak banyak gitu ya. Nah, ini panggung nih ya, biasanya panggung ya. Kemudian angin itu bisa masuk. Nah, memang idealnya itu ini ada kawat ya, supaya hewan dari luar dan masuk dan sebagainya. Nah, kalau yang seperti ini, biosecurity-nya menurut saya itu adalah lalu lintas orang-orang yang masuk ke sini. Ya, karena itu biasanya akan lebih lebih berisiko ya. Memang idealnya ini kan idealnya itu kandang ini kalau Anda lihat di perusahaan besar itu ketutup semua gitu ya. Tutup gitu ya. Kemudian orang itu ya tidak sembarangan masuk saya tadi sebut ya. Ini kan kalau ini kan mereka pakaian-pakaian sendiri, sepatu sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Tapi minimal nanti kalau yang seperti ini itu pertama adalah mengurangi orang bisa masuk. Jadi kalau bukan benar-benar urgent gitu ya, ya dia kalaupun mau lihat ya dari sana saja gitu, dari luar gitu ya. Maksudnya di ujung aja tuh. Ya satu. Kemudian kalaupun harus masuk, ini ada tadi bak yang di bawah itu ya, bak yang untuk alas kaki itu nginjek ya, biasanya ada bak diisi cairan disinfektan. Biasanya sih diisi kayak spon dulu ya supaya nyerap kan ya. Nah, itu nanti nginjek di situ ya, baru dia bisa masuk supaya itu eh, apa namanya mati. Kemudian yang kedua bisa disemprot orangnya ya. Memang kalau dari sisi kandang ini kurang ideal memang ya. Jadi ketika nanti ketika risikonya biasanya ketika ada outbreak ya. Outbreak itu ya ketika ada serangan yang penyakit di luar yang tinggi. Tapi kalau selama itu tidak dan ini kayaknya saya lihat kan ini sudah dipagar nih ya. Mungkin kelilingnya ada pagar sehingga tidak sembarangan apa namanya anjing, kucing ataupun hewan yang lain masuk gitu ya ke area kandang gitu. Area kan luas ya gitu ya. Nah, itu sepertinya sudah cukup bagus. Tinggal tadi mobilitas orang barangkali ya itu perlu ditingkatkan. Ya, ini kalau saya lihat sih ini sudah kandang baterai, kemudian pakai air minumnya juga sudah semi otomatis nih ya. Apa namanya pemberiannya tinggal pakannya ini masih manual gitu ya. Jadi itu, nah ini biasanya ini akan diturunkan. Ini kan ini sebenarnya untuk tirai ini ya. Jadi untuk mengurangi angin gitu ya. Kadang untuk mengurangi sinar matahari. Oh ya, satu lagi ya. Kalau misalnya di daerah tersebut belum dibuat kandang, kalau misalnya mau diskusi dengan Anda bikin kandang, itu dalam bikin kandang punya aturan gitu ya. Contohnya, kandang itu idealnya itu membujur dari timur ke barat. Ya, jadi jangan utara selatan. Kenapa tujuannya? Supaya sinar matahari, kalau utara selatan kan sinar matahari bisa langsung masuk ya, dan itu panas kan, ya. Nah, sebagian juga ketika sore masuk juga, itu terlalu panas. Nah, tujuannya itu tadi, kalau timur barat itu sinar matahari itu ya kan di kita tropis ya, kadang di utara, kadang di selatan gitu. Jadi tetap masuk tapi tidak langsung menyorot. Nah, itu karena terlalu panas juga jelek, terlalu kurang cahaya juga jelek, apalagi petelur. Petelur itu butuh cahaya. Ya, karena cahayalah yang kemudian menstimulasi ayam itu untuk bertelur. Gitu ya. Jadi kalau kandangnya gelap gitu ya, itu kurang bagus. Performa petelurnya juga kurang bagus. Itu ya. Jadi mungkin biosecurity yang di sini itu bisa itu mulainya dengan apa? Membatasi gerak orang. Kemudian yang kedua, ketika beli pulet itu jangan langsung masuk ke kandang. Maksudnya ini ya misalnya nih, kandangnya sudah ada populasi di situ misalnya 100.
kemudian mau dikeluarkan 50, maksudnya yang sudah tua atau sudah produksinya sudah jelek mau keluarin. Nah, yang baru itu kemudian jangan kemudian dibarengin di situ. Kalau bisa ada yang disebut prinsip biosecurity, itu adalah karantina, seperti manusia juga waktu COVID. Ya, kan begitu datang luar negeri, dikarantina kan. Nah, supaya apa? Supaya kalau dia sebenarnya membawa penyakit itu ketahuan duluan sebelum dicampur dengan yang lain. Ya, jadi biosecurity itu kan 4 sebenarnya ya. Satu itu adalah tadi ya, sanitasi atau disinfekti. Ya, kemudian kedua membatasi mobilitas baik orang, kendaraan, ya, hewan dan lain sebagainya. Ya, ketiga seleksi. Seleksi itu maksudnya gini, kalau Anda mau beli yang baru atau beli pakan itu diseleksi, jangan asal beli, tapi ketahuan. Oh, misalnya ya kalau asal beli itu kan di peternakan dia ternyata pernah terjadi outbreak penyakit. Wah, itu bahaya itu, karena dia belum tentu kan yang nampaknya sehat itu sehat kan, boleh jadi dia namanya karier ya, dia membawa. Makanya perlu diseleksi belinya dari mana. Oh, kalau bisa ya yang terpercaya, terbukti, yang bagus gitu ya. Baru tadi apa namanya, karantina ya. Jadi di karantina itu salah satu prinsip biosecurity itu ya. Makanya kalau idealnya ya, kalau misalnya mau ada ini, sebelum masuk area itu ada tadi semprotan itu ya. Jadi kalau di peternakan yang bagus itu biasanya mobil aja masuk itu lewat kayak selokan gitu ya. Nah, itu isinya desinfektan tuh. Kemudian mobilnya disemprot. Orangnya suruh keluar dari mobil, dia masuk lorong disemprot lagi. Ya, itu untuk mengurangi dia membawa penyakit. Ya, kemudian tentunya dia pagarnya kan rapat ya, sehingga hewan tidak bisa keluar masuk. Kalau di kandangnya juga tertutup ya, tertutup sehingga hewan itu tidak masuk. Ya, itu kalau di breeding ya, karena harganya jutaan tuh ya. Saya waktu pernah ke peternakan di kita di Indonesia itu kan, mereka mendatangkan namanya grandparent stock ya dari luar negeri, itu harga seekornya jutaan gitu. Satu ayam itu jutaan rupiah harga seekornya, kan mahal itu. Kalau kena penyakit dan rugi kan itu ya. Dia tugasnya apa? Dia tugasnya pokoknya bertelur, masihkan ayam broiler itu kan gitu. Itu kan kita masih impor tuh yang dari grandparentnya ya. Nah, itu ya, jadi perusahaan itu sangat ketat banget, orang nggak bisa bersembarangan masuk. Intinya gitu ya, mobilitas dibatasi aja ya untuk ini. Itu ada lagi yang lain? Dari yang lain ada yang mau tanyakan lagi? Atau kalau mungkin sudah mau pukul 10 Bapak, mungkin karena besok berangkat pagi, bisa ditampung dulu mungkin ya Bapak untuk pertanyaannya. Ya, Nanti boleh nanti kemarin boleh. Iya teman-teman kalau ada yang mau tanyakan bisa ke aku, nanti saya diteruskan ke Pak Bayhaki. Boleh mungkin kita sebelum mengakhiri kita dokumentasi dulu buat kegiatan hari ini. Teman-teman boleh dari Putri mau on cam. Ya sama reminder juga ya teman-teman besok karena pagi itu dikarenakan dari Pak Komarudinnya selaku narasumber besok itu beliau bisanya pagi, jadinya kita mulai lebih pagi dibanding jam kantor, maka mohon dimaklumi tapi insya Allah selesainya bisa lebih cepat. Oke, boleh kita dokumentasi dulu ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, terima kasih Oke. banyak Pak Bay untuk waktunya. Mungkin Salam nanti buat Pak Komar ya besok ya. siap Bapak, saya Ya. sampaikan. Mungkin nanti kalau dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, saya sampaikan ke Bapak atau nanti mungkin saya kok itu juga ya Pak, kirimkan kontak Bapak ke teman-teman. Ya, boleh silakan. Terima kasih Pak Bay untuk waktunya. Oke, saya izin live ya. Siap Bapak, terima Oke, kasih. salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak. Oke, teman
Ya, gimana Putri? Kak Ama, izin bertanya Kak. Ya, Tadi kan cukup fokus ke ayam KUB aja ya Kak. ya. Walaupun agak sedikit menyinggung ke ayam petelur. Nah, kita yang dari ayam petelur akan ada coaching lagi atau gimana Kak? Itu bisa juga ada, nanti aku tanyakan dulu ya ke pihak selaku PIC-nya atau ada atau tidaknya. Karena memang untuk kurang lebihnya sama untuk ayam petelur maupun ayam KUB-nya. Nanti kalau ada aku infokan, mungkin besok juga bisa singgung. Tapi karena besok dari Pak Bayi Haki juga bilang kalau di BPSI itu sendiri lebih fokus di ayam KUB-nya. Tapi kalau teman-teman mau tanya terkait ayam petelur, pasti dari pihak sana mau ini kok menjawabnya. Nanti mungkin aku tanyakan lagi ya terkait itu. Ada coaching lebih lanjut atau enggak. Oke Kak, soalnya kayak pengen bertanya tentang keadaan lokasi langsung gitu loh Kak, kayak tadi ayam KUB gitu. Mungkin boleh aku jelaskan sedikit ya. Jadi perbedaannya ini lumayan signifikan untuk kedua desa. Kedua komoditas. Yang pertama kan ayam KUB. Nah, ayam KUB ini dia kebetulan sudah disurvei sama aku dan Pak Bay Haki kemarin, baru pulang banget kemarin. Dan kalau untuk yang ayam petelur ini, dia sifatnya masih belum disurvei. Jadi mungkin nanti aku bantu tanyakan ke pihak dari Adaro yang memang mengerti terkait lapang. Kalau mau ada yang tanyakan bisa langsung ke aku aja. Nanti aku sampaikan lebih lanjutnya ke pihak Adaro. Tapi kurang lebih itu yang di internet karena kegiatan yang Adaro Santri ini termasuknya tahun yang ketiga atau kedua karena sebelumnya udah ada dari pihak Universitas Lambung Mangkurat yang emang membantu terkait kegiatan KDRK ini di Adaro Santri yang di 3 pesantren itu. Nah, jadi kalau mau lihat di internet itu kurang lebih keadaan sekarang sih nggak jauh beda ya. Kalau dari yang pihak Adaro bilang kemarin juga. Tapi kalau mau ada yang tanyakan lebih lanjut bisa ke aku aja. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ama. Oke, dari yang lain ada yang mau tanyakan dulu sama mengingatkan besok 6:30 kalau bisa sudah di ini ya fresh mat teman-teman. Soalnya takut macet di perjalanannya. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, mungkin cukup ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf. Kemarin mungkin ada yang sempat menanyakan kenapa komoditas ayam ini agak terlambat untuk kegiatannya. Karena memang kegiatan surveinya baru dilaksanakan di tanggal 25 sampai 28 kemarin. Jadi makanya baru bisa kegiatan lebih lanjutnya dilaksanakannya minggu ini. Tapi tenang saja teman, masih banyak ini kok persiapannya masih lama insya Allah. Karena keberangkatannya masih nggak sih, minggu ini juga udah September sih. Jadi mungkin boleh dipersiapkan dari sekarang teman-teman. Terutama yang di Masingai itu, oh ya kalau di Masingai ini mayoritas warganya kebetulan dia orang Jawa karena transmigran. Jadi kalian insya Allah lebih aman lah kalau di sana karena orang-orangnya kebetulan orang Jawa. Jadi jadi nggak terlalu perbedaan budaya atau apanya masih. Gitu aja sih. Mungkin besok kalau mau ada tanyakan lebih lanjut bisa ditanyakan besok. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Sampai bertemu esok hari. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa besok berkumpul di Freshmart Pool 6:30 diusahakan ya. Supaya 6:45 kita udah mulai perjalanan. Itu aja dari aku. Aku cukupkan ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.